biarpun kita sedikit, ya kita tetap harus berjalan. Karena ya semua berawal dari titik. Semua berawal dari titik. Titik-titik tindakan yang sambung menyambung terus-menerus, maka nanti akan membentuk sebuah garis. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita pahami dari berbagai disiplin ilmu, titik ini sangat luar biasa. Tadi kalau dari sudut ilmu matematika, bahwa titik itu adalah sebuah tindakan kecil, ya, tapi nanti yang berefek besar. Jadi jangan berkecil hati walaupun kita cuma sedikit, 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 gitu. Asal kita continue, maka titik-titik tindakan ini yang kalau sambung menyambung itu akan membentuk garis. Itulah yang disebut garis. Mulainya dari titik. Terus titik juga satu tanda yang luar biasa. Kalau di dalam kamus bahasa Arab, ya titik itu adalah lambang dari nol, ya, angka nol. Maka nol kalau kita bawa lagi ke metodologi, nol itu adalah lambang dari Sang Maha Pencipta segala, yang Sang Maha Kuasa, yang Sang Maha Penentu. Nah itu jadi nol ini ya luar biasa. Kalau di dalam bahasa Sunda itu nol ini sama dengan ada istilah suwung. Jadi suwung itu ya disebut ayah teka tingali, disebut eueuh, pengaruhnya besar. Bisa mempengaruhi atau bisa menjadi sebuah pendorong, menjadi energi, ya, menjadi daya yang besar. Itu ya rekan-rekan. Terus kalau di dalam rumus fisika, ya, suwung itu atau nol itu ya seperti bola lampu. Jadi lampu itu menyala karena ada sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa menciptakan energi. Itulah. Jadi nol ini atau suwung ini atau titik ini ya sangat luar biasa. Jadi jangan dianggap eh, kecil, ya. Justru titik ini akan membawa pengaruh atau dampak yang besar. Ya, sok karumpul, karumpul. Dimas, mana Dimas? Dimas sudah ada ya? Buparannya ada. Gimana, Dim? Buparan Ujung Nerapi. Oh, iya. Gimana Bu Karmila? Sudah sampai mana pembangunan istananya? Oh, Bapak, itu pembangunan istana. Bapak, Kamis besok, insya Allah ya, baru berdiri ya. Cuman kebetulan kan teman-teman arisan teh pengen pada ngumpul di sana. Jadi udahlah kata saya tuh sekalian aja kobar besok di rumah saya saja gitu. Gimana Pak? Kalau yang arisan kan Mbak Boleh, Duhur. Jadi yang koordinasi sebelum zuhur. Jadi makan-makannya bareng gitu Pak. Gimana boleh. Pak?
Setuju. Nanti saya juga insya Allah hadir Kamis depan ya. Alhamdulillah. Itu nuhun. Nanti kita jadwalkan Kamis depan berarti di rumah Sukarmilah kobarnya ya. Begitu ya. Karena kan jadi perjuangan kita ini perjuangan yang sangat besar dan mulia ya. Karena kita benar-benar merujuk kepada satu pedoman yang begitu maha agung gitu ya. Itu kepada semesta angkasa ya, yang dijelaskan secara nyata ya. Kemudian dan telah dibukukan juga ke dalam sebuah kitab yang namanya Quran, Al-Quran. Jadi itulah yang menjadi kekuatan kita. Jadi jangan berkecil hati ya. Yang penting mah kita jangan melihat orang lain, lihat aja diri masing-masing ya. Ada peningkatan nggak? Ada perubahan nggak? Itu kan. Cuman peningkatan dan perubahan itu jangan dilihat dari satu sudut saja. Jangan hanya dilihat dari ekonomi, gitu ya. Tapi harus dilihat dari pendidikan. Kita harus menambah kesadaran, gitu ya, rekan-rekan. Ya dari sudut ekonomi mah itu menjadi motivasi aja, menjadi pendorong secara alamiah ya. Gitu kan kita uh, harus memiliki apa namanya kepercayaan diri. Namun bagi yang belum misalnya mencapai itu, jangan berkecil hati juga. Jangan melihat oh keberhasilan itu dari sudut ekonomi saja, gitu ya. Kita menguasai ilmu dan kita bisa hidup jelas ya, terang, itu udah menjadi suatu keberhasilan. Itu ya, rekan-rekan sebagai cooling down ya, sebagai penyegaran sebelum kita mulai kobar. Baik, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain yang hadir, mau yang online ataupun yang offline. Ya, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Kamis tanggal 16 bulan Oktober 2025 yang bertepatan juga tanggal 16 bulan Oktober tahun 02 aksi ya. Di mana kenapa kita disebut 02 aksi, berarti kita ini sedang menjalani tahun kedua. Nah, dari mana memulainya? Yaitu dari Kota Bandung. Ya. Itu yang perlu saudara pahami. Ya. Kota Bandung itu yang dilaksanakan sekitar tahun 2023 kalau salah ya. Kota Bandung bulan Desember kalau. Itu Kota Bandung itu mengandung makna. Ya. Bukan hanya berbicara waktu itu tempatnya emang di Kota Bandung, tapi Kota Bandung sendiri ini mengandung makna tersembunyi, yaitu kobar tahunan. Kobar tahunan. Nah, itu kotanya itu kobar tahunan. Bandungnya itu Babad Insan.
Dangyang Agung. Artinya kita sedang memulai suatu perjalanan sejarah manusia ya, ya, yang bernilai agung, yang memiliki mimpi besar, yang memiliki pedoman besar. Itu ya, rekan-rekan. Jadi Kota Bandung ini awal keberangkatan kita. Kita sekarang masuk ke 02. Berarti sebentar lagi nih Kota Bandung ini akan habis. Yang 02 berarti kita akan menyambut Kota Bandung ketiga. Insya Allah akan dilaksanakan antara Desember atau Januari. Januari awal atau Desember akhir. Sehingga kita akan merumus hal-hal, program-program yang maha agung. Ya. Berarti kita mengevaluasi perjalanan ke belakang nanti setahun ke belakang dan kita merumuskan program baru untuk menghadapi tahun ketiga aksi dari Kota Bandung. Nah, gitu ya. Ingat, saya ulang lagi biar menjadi sebuah kesadaran bagi diri kita. Ingat, Kota Bandung itu bukan hanya berbicara tempat. Memang kita diawalinya di Kota Bandung. Nah, itu betul. Kita dimulai di Kota Bandung. Namun yang dimaksud Kota Bandung di sini yaitu tadi kotanya itu Kobar tahunan, Bandungnya itu Babad Insan dan yang Agung. Nah, itu ya rekan-rekan. Ini makanya harus terus membentuk sebuah garis. Jadi jangan sampai terputus. Itu rekan-rekan. Jadi harus membangun sebuah garis, menjadi sebuah kekuatan besar. Kita jangan berkecil hati, biarpun kita latar belakangnya kita tidak diakui, latar belakangnya kita dari pendidikan kita rendah. Kita jangan berkecil hati, dan semua berawal dari yang tadi, mulai dari titik atau dari nol. Gitu ya. Itu ya rekan-rekan. Yang penting, hatta sedikit Anda ada suatu perubahan. Baik dari segi pendidikan, yaitu wawasan kita ada nambah. Yang menjadi nanti menjadi kepercayaan atau kepercayaan diri kita. Ya. Menjadi membentuk suatu keyakinan. Keduanya yang tadi, baik dari ekonomi. Ekonomi pun kita harus ada perubahan, ada sedikit. Artinya apa? Yang dulu minta, yang dulu minjam, kita tidak meminta dan tidak meminjam. Itu hebat. Itu ya. Selain kita bisa memenuhi kebutuhan diri, kita bisa berguna juga bagi sahabat dengan adanya sistem yaitu tegak yang nanti akan kita bahas. Ya, mulai dari yang terkecil ya, mulai dari transformasi, mulai dari serbuk, silahkan mau masuk pintu mana dulu, gitu ya. Silahkan mau masuk pintu yang mana, yang sesuai dengan kemampuan Anda, gitu ya. Jadi jangan mempermasalahkan karena kita patokannya bukan duit, tapi patokannya itu pertumbuhannya itu kita menjadi mandiri, menjadi kuat secara mandiri. Itu ya rekan-rekan yang perlu rekan-rekan paham. Maka penerapan yang paling bagus itu ya pertama diri. Bagaimana diri ini lebih kuat, kemudian ke keluarga. Nah, setelah itu ya ke masyarakat. Nah, kalau ke masyarakat melalui apa? Itu melalui tindakan terapi kita. Ya contoh misalnya kita dapat klien,
Dengan Anda menyampaikan 3J, jadwal, jenis, dan jumlah makan, Anda misalnya menyampaikan teladan makan, yaitu dengan rumus 3J, yaitu jadwal, jumlah, dan jenis, Anda sudah menyampaikan kebaikan. Contoh misalnya, Ibu nanti sarapannya, usahakan sebelum jam 7. Apabila lebih bagus, misalnya nanti Senin Kamis, misalnya Bapak Ibu saum. Tapi saumnya benar-benar harus ada sahur dulu. Dan di akhir waktu, ya mendekati ada, misalnya 20 menit sebelum adzan subuh. Itu lebih bagus. Ya. Itu. Terus menyampaikan bagaimana minum sehari yang bagus berapa. Bagi yang sehat itu minimal 8 sampai 10 gelas. Namun bagi yang sudah kerja kerja ginjalnya bermasalah itu dikurangi, tapi sedikit-sedikit cara minum. Itu ya. Itu rekan-rekan. Anda menyampaikan itu aja itu Anda udah merupakan suatu perubahan yang bagus ya. Anda sudah menjadi penyalur kebaikan. Itu ya rekan-rekan. Nah, masalah nanti ekonomi itu bonus ya. Kalau misalnya ada yang bayar sekian, sekian itu bonus. Itu ya yang disebut kita membangun kesadaran. Dan kenapa pentingnya ini kobar ini ya kita untuk mengembalikan ini. Jadi jangan sampai kita ini salah jalur, salah langkah. Itu yang perlu sahabat sekalian gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana sabar, bagaimana kita bersyukur. Nah, itu ya. Jadi bagi yang tidak mau dengan kobar ini ya nggak ada masalah. Setiap pilihan pun itu nanti ada konsekuensi. Ya, dari setiap pilihan ada konsekuensi. Nah, namun mudah-mudahan dengan kobar ini kita terus kembali ke titik yang sebelumnya kita bangun. Sehingga titik ini membentuk garis, dan garis ini harus terus lurus dan bahkan meningkat. Itu ya rekan-rekan, bagi yang terus berkomitmen di sini ya. Jadi harus menjadi pemacu. Jadi jangan masalah uang jadi masalah ya. Dari dulu juga ada yang mengalirkan, ada yang nggak akan mempengaruhi kita kan. Kita hanya membangun suatu persahabatan ya, persaudaraan gitu ya, dalam satu ilmu yang maha agung. Nah, itu ya rekan-rekan. Maka kita kembali perlu menguatkan kembali tentang raka peka sesuai yang disampaikan di grup temanya. Raka peka itu apa, Bu Karmila? Raka peka apa? Kang Lukman, Bu Karmila, Dimas, atau siapa? Halo? Nanti HP-nya error. Raka Pekate Rabu Kamis pendidik karakter. Rabu Kamis pendidik karakter.
Rabu Kamis pendidikan karakter. Ini ada nggak Cepat, Bu Karmila, cepat Kang Lukman? tanggap. Eh, Raka peka tuh apa namanya? Tanggap cepat gitu. Cepat tanggap. Raka peka cepat tanggap, bisa jadi. Kang Lukman, Bu Karmila, Intinya Raka mah apa? laporan mingguannya aja, Pak. Artinya lupa. Hah? Laporan mingguannya aja artinya mah lupa. Ya, itu aplikasinya, ya, aplikasinya. Nah, itu semua benar ya. Jadi raka peka kalau dilihat dari arti mah tadi yang disampaikan, arti kata ya, yang disampaikan Bu Minarti betul, berarti raka peka itu kalau ibaratnya lancet anu peka anu 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 peduli gitu ya, anu peduli artinya peka teh, oh iya, peduli, jadi geus teu kudu disuruh gitu ya. Peka itu ya udah otomatis gitu. Ah, terus kalau yang dimaksud raka peka di sini yaitu kita ada sebuah rumus ya, yang tadi disampaikan Bu Para, bahwa raka peka itu rumus dari Rabu, Kamis, pendidikan karakter. Gitu ya. Nah, itu jadi kita punya sesuatu yang yang luar biasa di antara Rabu dan Kamis itu, yaitu kita sedang membangun pendidikan karakter. Nah, itu dengan praktek-praktek yang langsung. Jadi ngebangun karakter itu kan karakter itu kan jadi karakter itu akan tercipta manakala kita mengulang satu kerjaan berulang. Nah, jadi ada sebuah kerjaan yang dilakukan berulang-ulang, maka itu akan membentuk kebiasaan dulu. Nah, kebiasaan yang terus-menerus, maka itu akan membangun karakter. Nah, itu maksudnya. Nah, dengan suatu tindakan yang kecil, yang seperti tadi disampaikan Bu Karmila, ini minimal kita melaporkan apa yang kita kegiatan, misalnya setiap Rabunya itu kita melaporkan, ya, misalnya jumlah pasien berapa, jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, terus apa namanya, jumlah klien lamanya berapa, barunya berapa, kan gitu. Nah itu ya, itu rekan-rekan yang perlu rekan-rekan pahami tentang raka peka. Bentar ya, jawab dulu. Nah gitu ya rekan-rekan. Nah, jadi dari hal kecil itu, manakala terus dilakukan nanti itu akan membangun karakter. Dan Anda akan tahu nanti khasiatnya dari raka peka ini, akan tahu manakala Anda melakukan. Gitu. Melakukannya benar-benar harus sesuai sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya. Nah, itu ya rekan-rekan. Insya Allah manakala kita melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya, itu akan membangun energi. Suatu saat Anda akan menjadi pemimpin. Nah, maka jangan dihalangi ya apa namanya
kodrati Allah itunya, kita ini sebagai pemimpin itu jangan dihadang oleh hati kita sendiri. Justru Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi pemimpin, gitu ya. Allah ciptakan manusia itu untuk menjadi pemimpin. Manakala kita menghadangnya dengan takut, malu, dan merasa tidak mampu, itu justru itu menghadang takdir nuku Allah yang sedang dibangun atau sedang dibantu ke dalam pribadi-pribadi manusia. Maka biarkan saja mengalir ya, Anda jangan bilang bisa tidak bisa. Mengalir saja gitu ya. Jadi jangan dihadang itu nanti petunjuk dari Allah itu jangan kita hadang oleh pikiran atau hati kita yang merasa kecil. Itu ya. Itu rekan-rekan sahabat sekalian yang saya hormati. Maka untuk saat ini ke depan, kita nggak usah berpikir yang lain-lain dan tidak usah berpikir terlalu jauh. Maka lakukan saja yang termudah, tapi rutin gitu ya. Jangan berpikir, aduh ini gini atau gini, atau misalnya pas karena kita harus benar-benar mengalir sajalah, mengalir gitu. Izin dulu. Nah, maaf, barusan terpotong ada tamu. Nah, kita kembali ya rekan-rekan. Jadi bagaimana sih menjalani di dalam perkumpulan kita ini? Jadi kita itu mengalir saja, mengalir. Namun
sebagai kalau ibaratnya aliran itu harus jelas. Pertama tempatnya jelas, berarti di sungai. Nah, setelah itu alatnya untuk mengalir harus jelas, berarti kita mengalir di atas satu rancangan. Kalau kita mengalir di atas satu perahu kapal, gitu ya. Karena kalau kita tidak mengalir menggunakan alat, kita mengalir tidak menggunakan alat dan tidak di tempatnya, itu akan merusak. Ya, contoh aliran air kalau tidak di sungai, ya, kalau di jalan raya maka itu akan merusak jalan. Itu kan kalau aliran air masuk ke dalam rumah itu disebut banjir, akan merusak peralatan rumah. Maka ngalir itu harus jelas, yaitu di tempatnya. Nah, di sungai berarti kita juga mengalir harus jelas di tempatnya, yaitu di satu wadah, yaitu namanya Katraindo, ya, raksa diri. Nah, kemudian kita mengalirnya harus di atas satu alat, ya, agar mengalirnya kita tidak terbentur oleh apapun, gitu. Jadi mengalir di atas perahu, atau kalau kita di dalam budayanya berarti mengalir di atas satu rancangan, di atas satu program. Di antaranya ada program Kobar, ada Kurma Sehat, ya. Itu kita mengalir di situ. Terus aliran-aliran ekonomi pun jelas, kita ada tegak. Kita mau masuk pintu mana dulu nih? Mau pintu Serbuk, silakan. Mau pintu Ruhina, silakan. Mau masuk pintu mana, silakan. Ya, ada istilah transformasi, silakan gitu kan. Jadi jangan jadi permasalahan. Nah, sambil kita benar-benar melakukan raka peka tadi, laporan, sehingga nanti Anda akan terpacu. Oh, omset saya segini, kebutuhan saya segini, terus kita mau apa-apa gitu. Nah, nanti sehingga itu akan menjadi daya bagi Anda, menjadi daya tarik atau daya dorong Anda menjadi memiliki energi yang lebih besar. Ya. Kayak gitu ya rekan-rekan mengenai raka peka. Jadi Rabunya itu laporan. Nah, terus Kamisnya nanti mengalirkan berbagai aliran tadi ya, tegak. Itu. Terus kemudian yang kedua itu apa tadi teh? Raka peka dengan apa sih? Lupa. Raka peka dengan apa tadi teh yang nomor 2-nya? Ada yang membaca di grup? Tegak ya? Tegak. Nah, tegak. Nah, jadi kalau raka peka tadi istilahnya mah suatu program yang tentang pendidikan karakternya. Kasus yang kedua kita membahas tegak. Ingat, kita berbicara tegak, ya, tegak kalau dari arti katanya yaitu tegak, berdiri, kokoh, kan, bangun, gitu kan. Tegak itu bangun, asalnya dari terlentang menjadi tegak, berdiri, kokoh. Nah, namun di sini tegak itu mengandung arti yaitu tatanan ekonomi beranggaran kal jasadi. Jadi kita ekonominya itu tidak seperti yang umum. Ya, dari pendidikan kita tidak ada istilah bayar membayar, tidak ada. Jadi kita tidak ada istilah bayar membayar ilmu, tidak. Jadi kita harus seperti kal jasadi. Ya. Seperti bangunan tubuh. Ya. Seperti bangunan keluarga. Jadi anggap kita punya ilmu misalnya ya. Kita mengajarkan ke murid ini, kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anaknya. Kita tidak usah ada pamrih apapun, gitu kan? Kita tidak usah pamrih, kita tidak usah mengharapkan apapun, gitu ya, dari anak-anak kita. Toh kenyataan nanti anak-anak kita setelah diberi ilmu oleh kita menghasilkan, terus dia memberi kepada kita, itu sebuah karunia, berarti dia ingat dan soleh, kan gitu.
Terus anak-anak itu ngasihnya kan berbeda-beda. Misalnya anak pertama mah besar, atau anak yang kedua mah kecil, anak yang ketiga besar. Kita jangan membeda-beda semua anak kita. Nah, gitu ya. Jadi tegak itu harus seperti itu. Jadi tidak usah membeda-beda, oh ini mau kecil jadi beda penanganannya, beda kasih sayangnya. Kita tidak boleh membeda-beda begitu. Semua sama, itu anak kita. Nah, begitu rekan-rekan nanti ke depan kalau membangun nanti jus kurma, jus semangka kemarin gitunya, kita tidak, kalau kita sudah mempunyai warga belajar, kita jangan membeda-beda, karena tujuan kita mengajar itu bukan karena uang, tapi karena itu tanggung jawab kita ke ahli waris menurunkan ilmu yang sejelas-jelasnya. Nah, gitu ya rekan-rekan, perlu dipahami. Nah, jadi tegak ini secara konsepnya tadi ya, seperti keluarga, ya, persaudaraan, persahabatan. Terus yang secara pengaturannya, penganggarannya itu merujuk kepada kal-jasadi. Jadi seperti halnya jasad atau anatomi tubuh. Gitu ya. Di mana jantung bekerja, lambung bekerja, tangan bekerja, kaki bekerja, si kaki jangan memikirkan kerjaan jantung. Sesuai tugas dan fungsinya aja. Kalau kaki, misal kemampuan kita kaki, ya fungsi dan tugas kaki sebagai kaki ya bekerja semaksimal mungkin. Itu ya, nanti seiring perjalanan secara budayanya nanti juga akan meningkat. Nah, jadi kita jangan berbenturan, jangan saling mengalahkan, jangan saling memanfaatkan, gitu kan? Maka nutrisi ini harus ngalir. Lambung harus bekerja dengan benar, jantung harus bekerja dengan benar. Itu kan begitu, organ-organ lain harus bekerja dengan benar. Ya. Maka disitulah itu akan terjadi keseimbangan sistem organ. Itu ya rekan-rekan. Jadi kita mengalir secara alami sesuai dengan perintah ilmunya. Itu aja ya rekan-rekan. Maka silakan bangun kembali yang misalnya lupa atau apapun, bangun yang termudah dulu. Ya. Pertama mulai dari data klien. Nah, data klien yang udah lupa, misalnya kemarin tertinggal, kita lakukan lagi, lakukan. Terus kemudian membangun buku kas umum. Ya, silakan bikin buku kas lagi. Terus laporan mingguannya, ya, laporan bulanannya, ya itu disebut raka peka. Intinya mah laporan bulanan akan bisa manakala raka peka dilaksanakan. Ya, gitu ya. Nah, nanti kenapa saya mengarahkan begitu? Ke satu, untuk pembinaan pribadi diri, yang keduanya nanti kan sebulan sekali itu akan dipinta oleh puskesmas. Ya, itu yang nanti akan dilaporkan ke puskesmas, sehingga Anda akan tercatat bahwa Anda benar-benar pelaku yang terus-menerus konsisten. Anda yang benar-benar mendukung program pemerintah. Nah, itulah kalau di dalam Mas Sehatren itu kan kita bersinergi dengan negara. Itu salah satu bersinergi dengan negara, itu kita melakukan atau mendukung program pemerintah. Itu bagaimana? Itu laporan bulanan aja. Ya, kita nggak usah mikir bersinergi dengan negara itu misalnya, wah kita ikut apa, nggak usah. Yang mampu kita aja dulu. Ya, itu rekan-rekan mohon dipahami, dan nggak usah jadi sesuatu hal yang ya menjadi sebuah beban. Ya, lakukan aja. Sudah kenakan dari zaman dulu dengan saya. Ya. Saya itu ya biasa aja, wajah saya begini. Ya, jadi nggak ada hal-hal yang jadi apa namanya yang ngabedakeun. Jadi rumus kita itu seperti halnya orang tua. Jadi belajar mengajar kita itu seperti hanya orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya, yaitu kita memberikan ilmu tanpa ada pamrih apapun. Kita tulus. Begitupun nanti anaknya setelah dapat ilmu, misalnya dia bisa berpenghasilan apapun, ya,
ada kesadaran membangun kasih sayang kepada orang tuanya dengan mengalirkan rezekinya kepada orang tua melalui yang tadi ya tegak, ya, itu silakan, tidak ada paksaan. Ya. Dan kami sebagai orang tua tidak akan membeda-bedakan, misalnya yang gede dia wah diistimewakan, enggak, sama. Karena kita bukan melihat hasilnya, itu bukan melihat dari besar kecilnya, dari sudut ekonomi. Tapi saya kami melihatnya itu dari proses perjuangannya. Nah, ekonomi itu hanya untuk mengukur, oh sudah sampai mana kemakmuran anak itu, misal oh anak ini kemakmurannya sudah sampai mana. Berarti kalau misalnya belum mencapai aman 1, bagaimana supaya meningkat mencapai aman 1. Setelah aman 1, bagaimana meningkat menjadi aman 2. Nah, setelah aman 2, bagaimana meningkat menjadi makmur. Itu. Sehingga catatan-catatan rupiah itu saya hanya melihat bagaimana mencari solusi agar Anda itu terus mencapai kemakmuran. Ya, itu dari saya sebagai pengingat program unggulan kita, yaitu Raka, Peka, dan Tegak. Ya, tutup dulu. Nah, nanti kita adakan diskusi ya sekitar 10 menit. Ya, tutup dulu dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang mah diskusi ya. Ada tantangan apa di lapangan ya? Apa aja silakan disampaikan ya. Silakan, ada yang mau disampaikan. Jadi harus lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta ya. Apalagi kita berhubungan terus dengan masyarakat tentang kesehatan ya. Harus tambah dekat. Jadi jangan tambah menjauh. Terus makanan, minuman, makanan yang harus diperhatikan ya. 3J aja makanan mah ya. Dari jumlah, dari jenis, dari jadwal. Yang utama jadwal. Terus minumnya. Terus tidur. Tidur juga harus benar-benar dijadwal. Kemudian mandi. Mandi juga harus dijadwal, mandi juga harus benar-benar dilakukan ya. Kalau bisa mandi ya sebelum jam 4, karena kita ada sholat subuh kan di sana. Terus mandi juga kalau bisa selain pagi juga nanti sore harus mandi. Jadi minimal sehari itu 2 kali. Bagaimana cara berpakaian ya. Terus merawat tubuh juga harus benar-benar dirawat, mulai dari kuku, kulit dan yang lain-lainnya. Terus selanjutnya ini untuk pendam ya atau bekam yang kalau di umum istilahnya bekam. Bekam itu nggak usah, terutama nanti di Mas ya, nanti sampaikan oleh Kang Lukman. Bekam itu nggak usah ngambil darah itu semuanya, nggak usah. Apalagi kalau kelihatan dia pucat atau misalnya darahnya rendah, itu nggak usah banyak-banyak diambil darahnya, itu ya 1 atau 3 juga udah cukup ya. Berarti harus banyak-banyak. Ya, siap Pak, siap. Nah, minimal kalau mau diambil darahnya yang kira-kira lemah aja, misalnya yang udah ada muncul merah, keungu-unguan, ya boleh itu kita ambil darah. Kalau yang misalnya
biasa aja, misal pas di kop itu, misal pas di vakum itu misalnya tidak ada perubahan warna, ya nggak usah diambil itunya, nggak usah dilancet. Iya. Titiknya nggak usah banyak gitu. Titik-titiknya. Ya, silakan. Ada yang saya ada ini dulu nih. Ada tamu. Kalau yang baru masih bisa. Kalau yang lama Bu Karmila, ada yang mau ditanyakan? Ya jadi ya. Dibuka dulu. Silakan Bu Karmila. enggak Pak, maksudnya gini, kalau untuk yang baru mah ya insya Allah bisa gitu ya, enggak banyak titiknya. Cuman kalau yang lama ini mah enggak bisa, kalau yang lama mah tetap gitu pengen yang full. Kadang mah yang baru juga kalau yang udah biasa bekamnya ke orang mah kekeh itu teh pengen teh full. Nggak puas, nggak banyak Pak. Jadi kitanya teh emang benar-benar harus berilmu yang itu Pak, yang kemarin tuh Pak, yin yang. Nah, itu tuh Pak. Itu tuh yang diagnosa itu. Si Dimas ketawain Ya, siap. Maaf, saya lagi keluar. Bu Karmila, ada yang ditanyain? enggak, tadi saya bilang kalau untuk ya klien baru mungkin bisa untuk titiknya itu sedikitnya. Cuman kalau untuk yang klien lama itu biasanya tetap pengen full. Nah, kalau yang klien baru juga kalau dia sudah terbiasa bekam, eh, kadang ya tetap mintanya pengen full. Cuman yang saya mau gitu Pak, kemarin kan waktu di eh jus semangka. Nah, lupa lagi. Pokoknya yang rutinan hari Minggu malam itu, ya kan di situ ada waktu sama Pak Win itu ya, yang diagnosa itu Pak, pengen diperdalam atau Pak tentang yin yang kayak gitunya Pak. Boleh. Itu nanti setiap malam Senin, itu nama programnya itu Kurma Sehat. Ya, nama programnya harus menjadi bahasa kita, yaitu Kurma Sehat. Ya, itu kegiatannya namanya Kurma Sehat, Bu Karmila. Itu insya Allah mulai malam Senin besok kita akan dimulai kembali mengenai diagnosanya, ya. Insya Allah mulai Senin besok di dalam Kurma Sehat. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak. Ya. Intinya kembali tadi Beda sih mengenai Pak kalau kita belajar sendiri sama dikasih pelajaran sama yang lain kan jadi semangat. Kalau belajar sendiri teh kadang-kadang nanti kita Izin Pak tadi, ya gimana? kalau nggak bisa harus malam aja ya tiap malam Senin. Ya, Soalnya Kurma Sehat itu malam Senin. Tapi jangan khawatir, nanti kalau misalnya pas sibuk, pas ada jadwal, kita kan ada rekamannya. oh di YouTube gitu ya.
Soalnya kalau malam tuh aku suka keluar terus kalau malam. Jadi kadang nggak bisa hadir. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting mah ada ini aja, ada berita hadir, ada berita izin, kemudian nanti hadir di YouTube. Iya, iya. Saya setuju sama Ibu mendalami lagi apa yang bekam itu. Ya, nanti ada pendiagnosaannya, gitu ya. Nanti ada di kurma sehat ya. Pokoknya mah kalau nggak, jadi jangan dipaksain ya, jangan sampai ngebatalin jadwal. Kalau udah ada jadwal, lakukan aja, silakan. Kita kan ada channel YouTube, jadi nanti kita bisa di channel YouTube. Nah, Ya. nanti di channel YouTube kan ada chat, ada itunya tuh, ada komentar, tadi komentar nanti tulisan hadir. Nah, terus misalnya kalau ada yang mau ditanyakan atau apa di situ aja diketik, nanti ada jawaban nanti di sana. Gitu ya. Jadi harus aktif tuh di komentarnya, jangan hanya sip, jangan hanya mantap. Ya, di dalam komentar YouTube itu jangan pakai kata-kata yang umum. Misal mantap, luar biasa, semoga sukses. Itu kan yang umum. Kalau bisa berbentuk pertanyaan, misalnya Pak, pada menit sekian nih, saya belum paham. Nah, nanti ada penjelasan. Kemudian misalnya ada pendapat lain, boleh Pak, kalau saya mah di lapangan menemukan titik ini teh untuk anu misalnya. Silahkan. Jadi jangan di komentar itu jangan sip, mantap, luar biasa. Itu kan umum. Ya, bisa dipahami? Ya, siap, Pak. Bisa ya. Nah, oke, gitu ya. Saya rasa udah cukup ya kegiatan hari ini. Iya, Siap, Pak. siap. Siap. Ya, kita foto bersama. kita foto bersama dulu. Ayo kita foto bersama dulu. Foto bersama, pasang wajah Anda Bersama di dunia maya. Aku nggak pakai hijab, nggak usah game. Nah, tenan lah Bu Teh Minarti mah ada aya gambarna itu foto. Nah, itu yang 1, mohon gitu. 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Atasnya atur teh hiji deui Kang Lukman tah kami ka foto. Kang Lukman aya suarana gerame. Nah, Siap. 1, 2, 3. Tos, atur nuhun ya. Sami-sami. Atur nuhun, kita semoga pada lancar, sehat, jaga makan tadi ya. Karena teladan hidup Amin. itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Tong loba mikir ngalir weh dina jalana nutos ditentukeun nya. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.